Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Iris. Kali ini Pak Iris akan membahas materi memahami makna moderasi beragama yang sebagian besar sumbernya Pak Iris ambil dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelum dimulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Mari kita bahas. Perbedaan dan keanekaragaman suku dan agama dipersatukan oleh Pancasila. Saya, Anda, kami, kita adalah Indonesia. Berikut adalah data jumlah bagaimana pemeluk agama di Indonesia dan jumlah pulau, suku, bangsa, serta bahasa daerah di Indonesia menurut BPS tahun 2010. Perhatikan tabel berikut. Jumlah mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah Islam, hampir 200 juta lebih atau 87,18%, ya. Sampai yang kedua ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Indonesia pun memiliki pulau lebih dari 13.000 pulau, suku bangsa 1.340, dan bahasa 700 bahasa daerah. Dari melihat data seperti ini, apabila kita tidak moderat atau tidak intoleransi, maka akan berdampak besar, ya. Apa itu moderasi? Kita lihat. Moderasi sebagai sikap jalan tengah atau sikap keberagaman yang paling ideal. Jika dimakna posisi tengah, siapa yang di pinggir? Perhatikan. Ada yang berpikiran atau berpandangan seperti Syiah, tidak mengakui Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka hanya mengakui keluarga Rasyidin hanya Ali bin Abi Thalib saja. Kemudian ada sikap liberal, paham kebebasan tanpa batas. Ini pun sangat keliru kalau tanpa batas, ya. Kemudian ada Mu'tazilah, terlalu berpikir rasional dan logis. Suatu hal yang nyata dianggap logis. Jadi yang gaib itu dikesampingkan. Kemudian ada juga yang berpaham ekstrim, yaitu menggunakan segala cara dengan kekerasan. Kemudian ada radikal, perubahan yang ekstrim seperti politik ingin mengganti Pancasila. Ada berpikiran konservatif, sulit menerima perubahan zaman, semisal banyak anak, banyak rezeki. Memang benar, tetapi dalam konteks zaman sekarang kita harus bisa mengendalikan jumlah penduduk yang semakin banyak. Kalau kita tidak bisa memberikan nafkah dan sebagainya, maka akan terjadi masalah yang besar, ya. Kemudian bagaimana sikap moderatnya? Nah, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat itu adalah pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman atau bersikap wajar. Moderasi dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya dengan prinsip adil dan berimbang. Nah, ini adalah indikator moderasi beragama. Kuncinya adalah toleransi dan kerukunan. Artinya tadi, ya, harus ada toleransi, menghargai. Ada 4 indikator perilaku moderat. Ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, memiliki toleransi yang tinggi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi budaya lokal kita harus hargai dan lestarikan. Lalu bagaimana indikator tidak memiliki moderasi beragama? Nah, ini ada levelnya, ya. Agama dengan negara, bagaimana hubungan umat beragama, bagaimana hubungan inter pemeluk agama. Sikapnya salah satunya adalah melawan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara intoleran, yaitu tidak menghargai perbedaan. Padahal tadi di awal Indonesia adalah beraneka ragam agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks Islam, semisal gampang mengkafirkan seseorang. Nah, lalu bagaimana dampaknya? Adalah konflik horizontal, yaitu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga dapat merusak harta benda bahkan jiwa.
Lihat sekalian di media sosial, di TV, pembakaran rumah ibadah, ya. Padahal ada yang berwenang apabila terjadi kesesatan, siapa? Polisi, gitu ya. Jadi kita jangan sewenang-wenang. Ya, ini adalah indikator tidak memiliki moderasi beragama. Mengapa moderasi beragama penting? Pertama adalah menyadari bahwa perbedaan sunatullah, itu adalah sudah ketentuan Allah, kita berbeda-beda. Kemudian keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Tadi Indonesia beraneka ragam atau multikultural. Pancasila adalah cermin nilai asli Pancasila masyarakat dari Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Jadi kalau tidak beragama itu ateis ya, jadi berbahaya. Maka kesimpulannya adalah mengejarkan agama yang ramah, toleran, dan menghargai keberagaman. Itulah moderasi beragama. Jangan sampai kita bertindak tadi ekstrim, ya, radikal. Jadi kita harus dengan prinsip adil dan seimbang. Nah, untuk lebih jelas, buku moderasi beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019 bisa kalian download dengan alamat link ini ya, sortorl.at/jbm23. Ini sekitar 180 halaman ya. Apa yang saya terangkan tadi adalah intisarinya. Oke, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.